Lo tahu nggak kenapa hidup lo masih gitu-gitu aja, padahal udah nonton ratusan video motivasi? Karena motivasi itu sebenarnya cuma kebohongan yang lo percaya. Iya, lo nggak salah denger. Kebanyakan orang salah kaprah mikir motivasi itu bahan bakar utama buat sukses. Padahal kenyataannya, motivasi itu kayak bensin oplosan. Bikin mesin lo nyala sebentar, tapi cepet mogok lagi. Dan yang lebih parah, semakin lo tergantung sama motivasi, semakin lo gampang nyerah begitu rasa semangat itu hilang. Itu sebabnya ada banyak orang rajin nonton seminar, baca quotes setiap hari, tapi hidupnya masih mandek di tempat. Kalau lo masih percaya motivasi adalah kunci, siap-siap aja lo akan terjebak di lingkaran yang gak ada ujungnya. Jadi, apa yang sebenarnya lo butuhin? Nah, itu yang bakal gue bongkar di video ini. Kita hidup di era di mana kata motivasi kayak jadi mantra sakti. Tinggal buka YouTube, TikTok, atau Instagram, lo bakal disuguhi jutaan konten motivasi dengan musik dramatis, kata-kata penyemangat, sampai teriak-teriak ala lo bisa sukses kalau lo mau. Kedengarannya keren, bikin merinding sebentar, dan lo mungkin merasa, wah, ini gue banget, mulai besok gue bakal berubah. Masalahnya, besok datang dan lo balik lagi ke kasur, scroll medsos, nunda kerjaan, atau tetap stuck di masalah yang sama. Kenapa bisa gitu? Karena motivasi itu sebenarnya ilusi. Dia bikin lo ngerasa on fire sebentar, tapi gak pernah cukup kuat buat bikin perubahan nyata. Motivasi itu kayak gula, manis, bikin energi naik sesaat, tapi cepat habis, bikin lo ketagihan, dan akhirnya malah bikin badan lo sakit kalau keseringan. Sama aja dengan semangat yang meledak-ledak waktu abis nonton video motivasi. Sebentar aja bertahan, lalu lenyap tanpa bekas. Ilusi terbesar dari motivasi adalah bikin lo percaya bahwa perasaan semangat itu syarat utama buat mulai sesuatu. Padahal kenyataannya perasaan itu datang dan pergi. Kalau lo nunggu mood bagus, lo akan jarang banget jalan. Hidup lo jadi kayak roller coaster, produktif pas semangat, kacau pas lagi males. Gue kasih contoh simpel. Berapa banyak orang yang semangat banget daftar gym di awal tahun, tapi bulan ketiga udah hilang tanpa kabar. Bukan karena mereka gak termotivasi di awal ya, tapi karena motivasi gak pernah cukup buat bikin konsistensi. Lebih parah lagi, banyak orang yang akhirnya salah kaprah. Mereka pikir, mungkin gue butuh motivasi yang lebih besar, motivator yang lebih keren, seminar yang lebih mahal. Padahal bukan itu solusinya. Itu kayak orang haus, bukannya minum air, malah minum kopi biar melek. Ya hausnya gak akan hilang, bro. Jadi, kalau lo masih terjebak dalam mindset gue butuh motivasi dulu baru bisa bergerak, sadarilah lo sedang hidup dalam ilusi. Motivasi itu bukan kunci. Malah, kalau lo bergantung pada itu, hidup lo akan jalan di tempat. Pertanyaannya sekarang, kalau bukan motivasi, terus apa dong yang benar-benar bisa bikin lo gerak dan konsisten? Nah, itu yang bakal kita bongkar di segmen berikutnya. Kalau lo perhatiin, orang-orang yang benar-benar konsisten dalam hidupnya, entah itu atlet, penulis, pebisnis sukses, mereka nggak bergantung pada motivasi. Mereka nggak nunggu feel good baru mulai gerak. Mereka paham bahwa motivasi itu rapuh, gampang hilang. Yang mereka andalkan adalah disiplin dan sistem. Disiplin itu apa? Simpelnya, lo tetap jalan meskipun lagi malas. Lo tetap kerja meskipun mood lo berantakan. Lo tetap nabung meskipun ada godaan diskon besar-besaran. Disiplin itu kayak otot, makin sering dipakai, makin kuat. Dan kabar baiknya, lo nggak perlu lahir dengan bakat disiplin. Itu bisa dilatih.
Tapi, disiplin doang juga kadang nggak cukup. Karena kalau lo cuma ngandelin tekad, pada akhirnya lo bisa kelelahan. Nah, disinilah sistem masuk. Sistem itu kayak rel kereta, bikin lo tetap di jalur, bahkan ketika lo nggak lagi termotivasi. Contoh gampang gini, lo pengen baca buku 20 menit tiap hari. Kalau cuma ngandelin motivasi, lo bakal nunggu momen lagi semangat belajar. Tapi kalau lo bikin sistem, misalnya taruh buku di meja kerja, set alarm jam 9 malam, matiin HP saat itu, maka lo tinggal ngikutin alurnya. Lo nggak perlu mikir, nggak perlu ribet, lo tinggal eksekusi. Contoh lain, lo pengen nabung. Kalau cuma ngandelin semangat, lo akan bilang, bulan ini gue nabung deh kalau ada sisa. Tapi kalau lo bikin sistem auto debit setiap tanggal gajian, mau lo males atau enggak, uangnya otomatis kesimpen. Itu yang bikin hasil beneran terasa. Kuncinya ada di sini. Lo harus bikin lingkungan lo bekerja untuk lo, bukan melawan lo. Motivasi gampang pudar, tapi disiplin plus sistem bikin lo terus jalan, bahkan ketika lo lagi nggak on fire. Itu sebabnya banyak orang sukses bukan karena mereka selalu semangat, tapi karena mereka nggak ngasih ruang buat dirinya kabur dari kebiasaan baik. Jadi, mulai sekarang berhenti nanya, gimana caranya biar gue selalu termotivasi? Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang lebih benar adalah, sistem apa yang bisa gue bangun supaya gue tetap jalan walaupun lagi malas? Dan percaya gue, begitu lo punya disiplin dan sistem yang benar, hasilnya akan jauh lebih stabil dibanding sekadar ngejar motivasi yang datang dan pergi. Tapi, mungkin lo mikir, gimana caranya bikin disiplin dan sistem kalau gue aja masih sering gagal ngerapiinnya? Nah, itu yang bakal gue bahas di segmen selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya biar lo bisa tetap jalan tanpa harus ngandelin motivasi yang gampang hilang itu? Gue kasih 3 langkah praktis yang bisa lo terapin langsung, bahkan mulai hari ini. Langkah pertama, bikin target super kecil. Masalah utama banyak orang adalah mereka pengen hasil gede, tapi langsung mulai dengan langkah yang juga gede. Akhirnya mereka kewalahan, capek, terus berhenti. Contohnya gini, lo pengen olahraga rutin. Jangan langsung paksa diri jogging 5 km tiap pagi. Mulai aja dari push up 5 kali atau jalan kaki 10 menit. Kelihatan receh, tapi disitulah kekuatannya. Karena begitu lo udah mulai, lama-lama akan jadi kebiasaan dan levelnya bisa naik secara alami. Ingat, konsistensi itu lahir dari hal kecil yang diulang, bukan dari ambisi yang bikin lo cepet tumbang. Langkah kedua, pasang jebakan positif. Maksudnya gini, bikin hidup lo otomatis dorong lo ke arah yang lo mau. Lo pengen makan lebih sehat, jangan beli cemilan manis di rumah. Lo pengen baca buku tiap malam, taruh buku di samping bantal, biar pas rebahan langsung kelihatan. Lo pengen olahraga rutin, siapkan sepatu olahraga dekat pintu masuk. Dengan cara ini, lo nggak perlu mikirin motivasi, lingkungan lo otomatis maksa lo untuk jalan. Langkah ketiga, bikin sistem pertanggungjawaban. Kadang kita butuh orang lain untuk bikin kita konsisten. Lo bisa cari partner, komunitas, atau bahkan catatan publik. Misalnya lo janji ke temen lo, gue bakal setor foto baca buku tiap malam. Atau lo bikin grup kecil yang saling update progres. Dengan begitu, rasa malu kalau nggak jalan bisa jadi tenaga tambahan. Intinya, jangan kasih diri lo ruang buat kabur. Nah, kombinasi 3 langkah ini, mulai kecil, pasang jebakan positif, dan punya sistem pertanggungjawaban, bakal bikin lo jalan bahkan tanpa motivasi. Lo nggak lagi nunggu semangat datang, tapi lo punya rel yang otomatis bikin lo terus maju. Dan jangan salah, kalau lo konsisten jalan pakai cara ini, efeknya gede banget. Lo bakal ngerasa, oh ternyata gue bisa ya. Dari situ, kepercayaan diri lo tumbuh, hasil mulai kelihatan, dan motivasi dia bakal datang belakangan sebagai bonus. Jadi kebalik, bukan motivasi yang bikin lo jalan, tapi jalan dulu yang bikin motivasi muncul.
Jadi, kalau selama ini lo ngerasa hidup lo stuck karena nunggu motivasi, berhenti sekarang juga. Bangun disiplin, bikin sistem, dan jalan dengan 3 langkah tadi. Oh ya, sebelum video ini selesai, gue ingetin, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, biar lo nggak ketinggalan konten reflektif dan praktis kayak gini yang bisa bantu lo pelan-pelan upgrade hidup lo.